1% populasi Indonesia menguasai 48% ekonomi nasional. 3% manusia Indonesia menguasai 60% dan 10% manusia Indonesia menguasai 70% ekonomi nasional di luar dari anggaran negara APBN. Ekonomi seperti begini terjadi karena regulator yang lemah yang harus kita perbaiki. Demikian saya memulai sebuah dialog terbatas di kantor teman dengan beberapa kenalan baru. Mereka adalah orang yang katanya peduli dengan UKM. Mengapa saya katakan katanya peduli tersebut dengan tanda quote unquote? Karena mereka seperti yang lainnya ingin membantu UKM tapi hanya sebatas mengajari UKM dalam kelas. Setelah kelas selesai hanya jadi pinter UKM, namun sedikit yang menggerakkan ekonomi UKM. Ada seminar, ada workshop, ada buku, ada coaching, ada mentoring, ada pendampingan, ada macam-macam. Semuanya sudah dilakukan. Namun data di awal tadi belum pernah berubah sejak 20 tahun terakhir ini. Artinya apa yang mereka kerjakan sekarang ya doesn't work. Harus diubah, bukan hanya dengan wacana, ilmu, keterampilan, tapi dengan peluang. Saat ini yang beda adalah peluang. Yang beda, yang tidak adil adalah kesempatan. Coba deh, apa syarat pinjaman bank? Ada jaminan. Apakah semua pengusaha punya jaminan? Apakah UKM punya jaminan? Pertanyaan berikutnya, apakah syarat IPO di bursa saham? Omsetnya harus di atas 50 miliar setahun atau kapitalisasinya harus besar. UKM bisakah melantai di bursa IDX? Pakai fintech? Pakai pinjaman tersebut? Wih, bunganya jadi rentenir tuh. Membuka lapangan kerja di mana 97% angkatan kerja diserap UKM, tetapi UKM tidak bisa pinjam bank, tidak bisa IPO. Lalu ilmu yang diajari tadi oleh orang yang dikatakan peduli tadi dipakainya di mana? Disinilah serunya pembicaraan kemarin di mana kita ditantang. Bagaimana bisa menjawab $1 million question? Bagaimana UKM bisa naik kelas yaitu menjadi perusahaan beraset besar dan beromset besar? Kalau saya boleh usul, yang pertama adalah bagaimana perusahaan bisa beromset besar terlebih dahulu. Jadi strateginya adalah selling terlebih dahulu. Kita semua tahu selling adalah seni menjual yang seharusnya di atasnya adalah marketing dulu, bahkan seharusnya di atasnya lagi marketing ada yang namanya branding terlebih dahulu. Tapi kelamaan kalau di saat COVID kita bangun branding dulu, menentukan marketing dulu, kelamaan. Branding itu membangun trust, marketing itu memilah dan memilih pasar. Namun selling, ya selling, jualan, closing. Sungguh bagi saya closing selling itu menjadi terpenting saat ini. Jadi kalau bisa disimpulkan adalah kita harus melakukan push selling. Pull selling atau menarik adalah strategi online shop. Berjualan menggunakan sosmed seperti IG atau FB. Marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee itu semua besar biaya iklannya. Karena membuat orang kita tarik datang ke landing page kita, datang ke lapak kita. Di masa daya beli pilih-pilih seperti saat ini, karena kontraksi ekonomi resesi dunia, maka pull selling kurang agresif. Narik itu kurang agresif. Kita harus nyerang. Menyerang itu apa? Namanya push selling. Kita datangi sosmed orang, kita sambangi email orang, WA orang, Telegram grup, apapun kita infokan. Kita serbu dengan berbagai tools. Oke, ada yang perlu contoh push selling lebih rinci nggak? Oke, kita jelaskan, kita sederhanakan. Kita ikuti cerita ini. Beberapa saat yang lalu ada pertanyaan dilontarkan ke saya. Bisa jelaskan apa itu dinaran, Pak? Pertanyaan datang dari seorang yang baru dikenalkan oleh mitra bisnis saya. Saya pun menjawab begini. Dinaran adalah GoPay plus Genius plus debit card plus underlying emas. Oh gitu, sistem pembayaran toh. Saya pikir dinaran itu seperti beli emas di Pegadaian, hanya lebih liquid karena berbasis teknologi digital. Oh bukan Pak, dinaran adalah aplikasi alat bayar multi channel. Saat ini kita luncurkan dinaran emas seperti tadi yang saya jelaskan. Nanti akhir Oktober 2020 ini ada dinaran dolar, di mana underlying dana Anda bisa memilih dolar sekarang. Ke depan bukan hanya emas underlyingnya, tapi bisa pilih dengan dolar. Di akun yang lain tentunya. Anda boleh punya 2 akun di dinaran. Satu dinaran emas, satunya dinaran dolar. Jadi penjelasan lengkapnya dinaran dolar adalah GoPay plus Genius plus debit card plus underlying dolar. Sederhana membayangkannya. Seperti personal portable money changers. Aplikasi dinaran tersebut. Demikian saya menjelaskan sesimpel mungkin. Karena baru kenalan gak enak kalau jualan terus. Tapi saya tidak kuasa menahan untuk tidak meneruskan jualan. Namanya juga peluang di depan mata. Jadi saya teruskan. Fitur-fitur dinaran masih terus disempurnakan. Usia dinaran baru 4 bulan saat ini. Muasalnya mengurus semua izin dan teknologi mundur ke 1 tahun yang lalu. Sudah cukup panjang perjalanan dinaran sesungguhnya. Dinaran adalah cerita panjang dari analisa mendalam memprediksi ke depan tentang tumbuhnya kebutuhan bertransaksi dengan berbasis personal sovereign wealth fund.
yaitu uang pribadi masing-masing setiap individu punya underlayingnya. Di sisi lain, aplikasinya harus memiliki semua sarana untuk uang keluar dan uang masuk. Wallet, e-money, debit, dan berbagai multi-channel harus bisa menjadi sarana bayar atau sarana transaksi. Dinaran saat ini belum berani klaim diri sebagai the first digital banking 5.0, yaitu banking from non-bank. Belum, Dinaran masih bayi, baru 150.000 member dan nasabah yang terdaftar 4 bulan ini. Masih banyak fitur-fitur yang belum selesai dan terus disempurnakan. Kami optimis dalam beberapa tahun ke depan, Dinaran akan diperhitungkan di kancah internasional. Semua ini sangat bergantung kepada Anda sahabat semua yang percaya dengan kekuatan nasional yang bisa menjadikan Indonesia pemain kelas dunia. Sahabat, terima kasih atas kepercayaan dan dukungan terhadap Dinaran. Bagi sahabat yang ingin bergabung dan mendaftar, bisa download aplikasi di App Store atau transaksi langsung di web dinaran.id. Demikian contoh sederhana push selling. Semoga bermanfaat.